Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Jumat 1 Mei 2026. Tema: Kuasa Doa. Doa yang mengubah masa depan. Pembacaan firman. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. 1 Raja-Raja 3:11-14. Pembahasan. Setiap orang pasti pernah memikirkan masa depan dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan kekhawatiran. Kita merencanakan banyak hal, bekerja keras, dan berusaha mengendalikan arah hidup. Namun pada titik tertentu, kita sadar bahwa tidak semua bisa kita atur. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Disitulah sering muncul pertanyaan, apakah masa depan benar-benar bisa berubah? Dalam Alkitab, kita menemukan sebuah kebenaran yang menenangkan sekaligus menantang. Dalam kebenaran ini, terdapat ungkapan doa yang memiliki kuasa untuk mengubah masa depan. Bukan karena doa tersebut adalah alat untuk memaksakan Tuhan mengikuti keinginan kita, tetapi doa adalah jalan untuk menyelaraskan hidup kita dengan kehendak-Nya. Karena itu, ketika sedang berdoa, Tuhan akan bekerja dengan cara yang melampaui pemahaman kita sebagai manusia. Dapat kita lihat dalam 1 Raja-Raja 3:11-14 yang menceritakan tentang kehidupan Salomo. Ketika ia berdiri di awal masa kepemimpinannya, masa depannya sebagai raja masih belum pasti. Ia bisa saja memilih jalan yang penuh ambisi pribadi, seperti meminta kekayaan, kekuasaan, atau keamanan. Namun yang ia lakukan justru berbeda. Ia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan mengakui keterbatasannya dalam memimpin bangsa Israel. Oleh sebab ia memilih untuk tidak meminta yang berlebihan, tetapi hikmat. Pilihan doa itu sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Karena doa itu, arah hidup Salomo berubah. Ia tidak hanya menjadi raja yang besar, tetapi juga dikenal karena hikmatnya yang melampaui banyak orang. Dari sini kita belajar bahwa masa depan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi oleh apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Kuasa doa terletak pada motivasi yang benar. Doa bukan sekedar daftar permintaan, melainkan perjumpaan antara manusia dengan Sang Pencipta. Saat seseorang berdoa dengan tulus, ia membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dan mengabulkan segala permintaannya. Namun penting untuk dipahami, doa tidak selalu langsung mengubah keadaan secara instan. Kadang yang pertama diubah adalah diri kita. Ketakutan menjadi iman, kebingungan menjadi kejelasan, keputusasaan menjadi pengharapan. Dari perubahan batin itulah, kita mulai melihat arah baru yang sebelumnya tidak terlihat. Inti dari doa Salomo ini adalah bahwa hikmat lebih berharga daripada hal-hal materi. Salomo menyadari keterbatasannya, sehingga ia memilih untuk bergantung pada Tuhan dalam mengambil keputusan. Karena sikap hatinya yang benar, Allah bukan hanya memberikan hikmat, tetapi juga menambahkan berkat-berkat lain. Doa Salomo mengajarkan bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Ketika seseorang mencari hikmat dan kebenaran terlebih dahulu, maka hal-hal lain akan mengikuti sesuai dengan rencananya. Perenungan. Apakah saya telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Saat saya berdoa, apa yang sebenarnya paling sering kuminta? Apakah itu berpusat pada keinginanku atau pada kehendak Tuhan? Jika saya berada di posisi seperti Salomo, apa yang akan kupilih untuk diminta? Hikmat atau sesuatu yang lebih instan dan terlihat menguntungkan? Penerapan. Pesan pada hari ini, bayangkan seseorang yang sedang menghadapi keputusan penting, memilih pekerjaan, menentukan pasangan hidup, atau mengambil langkah besar dalam hidup. Secara manusiawi, ia mungkin tergoda untuk berdoa agar segala sesuatu berjalan sesuai rencananya. Tetapi ketika ia belajar dari Salomo, ia mulai mengubah arah doanya. Ia tidak lagi hanya meminta hasil yang baik, tetapi meminta hati yang bijaksana untuk memahami kehendak Tuhan. Quotes,
Ketika seseorang memilih hikmat daripada keinginan sesaat, ia sedang menanam benih masa depan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Apa yang tampak sederhana di hadapan manusia, seringkali menjadi pintu bagi perkara besar dalam rencananya. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Mengajari kami untuk memahami dengan baik bahwa betapa dahsyat kuasa doa. Bapa, kuatkan iman kami untuk selalu percaya padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8